belum lama ini ya. Jadi kasusnya sama tapi juga penanganannya agak berbeda. Misalnya kasus ijazah palsu ya, dugaan adanya kasus ijazah palsu antara mantan presiden Jokowi ya dengan wakil gubernur Babel ya, Bu Heliana itu sangat berbeda sekali. Kalau Bu Wagub ya itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi sampai sekarang justru yang menuduh atau yang mempertanyakan, yang menggugat soal keaslian ijazah Joko Widodo itu justru sekarang menjadi tersangka. Dan tadi banyak orang yang mengatakan, wah ini bentuknya kriminalisasi dan seterusnya. Memang terkesan di situ ada hal yang dicari-cari sehingga bagaimana supaya Roy Suryo dan kawan-kawan itu terperangkap ya dalam jebakan yang menjadikan mereka menjadi tersangka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Muhyiddin yang saya hormati, Ustaz Ismail dan juga Mas Iwan Januar dan satu lagi siapa tadi, Mas? Bung Rizal, ada Bung Rizal, Bung Hasbi. Saya hormati, ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Di penghujung tahun ini. Kalau saya diminta untuk melakukan refleksi dan juga outlook dalam hal bidang hukum, beberapa hal perlu saya sampaikan bahwa ya kondisinya mungkin masih bisa dikatakan gelap gitu ya. Jadi apalagi kalau hukum itu kan kamusnya aja kamus hitam itu Mas ya, namanya Black Law Dictionary. Kemudian kalau hukum itu juga disebut sebagai hukum hitam di atas putih ya, jadi black letter law, jadi serba hitam itu. Jubah-jubahnya juga hitam dan seterusnya. Nah, kondisi gelap ini disebabkan oleh beberapa hal, yang misalnya yang pertama juga bisa kita simak di tahun 2025 ini juga terusan dari 2024 ya. Jadi istilahnya downward law is greater than upward law, itu menurut Donald Black, atau kalau menurut Mark Galenter itu disebut dengan istilahnya the haves always come out ahead. Jadi orang yang punya, ya dalam tanda kutip itu ya, punya kekuasaan, punya duit, ya, ditambah gila kalau saya sebutkan ya, punya kegilaan, ya, tiga kelompok itu tampaknya masih menjadi the winner ya, tidak atau sulit menjadi the loser gitu ya. Lalu yang kedua adalah tidak adil, dan kemudian yang ketiga hukum dipakai sebagai alat untuk legitimasi kekuasaan, bahkan hukum itu cenderung dipakai oleh APH, aparat penegak hukum, dalam hal ini misalnya di kepolisian misalnya yang akhir 2024 menjelang 2025 itu kan juga ada dikenal namanya parcok ya, apakah itu menunjuk pada seragamnya atau bagaimana, tapi arahnya memang mengarah pada persoalan adanya namanya police state, jadi kayak negara kepolisian, nanti ada ciri-cirinya saya sebutkan. Kemudian yang keempat korupsi masih tinggi juga, kemudian yang kelima hak asasi manusia. Nah 5 ini yang akan saya soroti. Yang pertama adalah persoalan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini berarti bahwa hukum itu cenderung keras pada rakyat biasa, tetapi lunak ya, terhadap orang-orang yang berkuasa atau yang kaya tadi. Beberapa contoh kalau kita lihat di akhir tahun 2024 ya, kemudian masuk ke 2025 itu kan kasusnya Harvey Muiz ya, yang terlibat persoalan korupsi yang cukup besar di situ, yang kerugian negara itu bisa mencapai hampir 300 triliun ya, atau tepatnya 271 triliun, di mana yang bersangkutan itu dihukum hanya sebesar selama 6,5 tahun ya, atau 6 tahun 6 bulan penjara dengan denda 1 miliar. Padahal tadi kita lihat kerugian negara itu mencapai 271 triliun. Ada beberapa hal yang kadang-kadang kita agak geli itu pertimbangan hakim, antara lain apa itu, karena yang bersangkutan sopan, kemudian belum pernah dihukum dan masih punya
apa itu tanggungan keluarga dan seterusnya, dan itu hampir semua itu ya itu dikatakan sebagai hal yang meringankan. Tapi kalau kita seharusnya punya sense of crisis dalam hal apa itu pemberantasan korupsi, mestinya tidak demikian ini. Tapi ini berkali-kali ya, kalau sudah menyangkut orang-orang yang the haves itu memang hukum itu tumpul. Kemudian ya, persoalan lagi yang belum lama ini kasusnya sama tapi juga penanganannya agak berbeda. Misalnya kasus ijazah palsu, ya, dugaan adanya kasus ijazah palsu antara mantan Presiden Jokowi ya dengan wakil gubernur Babel ya, Bu Heliana itu sangat berbeda sekali. Kalau Bu Wagub ya itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi sampai sekarang justru yang menuduh atau yang mempertanyakan, yang menggugat soal keaslian ijazah Joko Widodo itu justru sekarang menjadi tersangka. Dan tadi banyak orang yang mengatakan, wah ini bentuknya kriminalisasi dan seterusnya. Memang terkesan di situ ada hal yang dicari-cari, sehingga bagaimana supaya Roy Suryo dan kawan-kawan itu terperangkap ya dalam jebakan yang menjadikan mereka menjadi tersangka itu. Kemudian yang kasus lagi ya, soal kasus Tom Limbong dan juga Hasto Kristianto. Ini kalau kita lihat juga, ya kalau dibandingkan dengan kasusnya orang-orang kecil itu memang beda banget gitu ya. Ini menunjukkan bahwa hukum itu tajam ke atas, tumpul ke bawah ya. Kasus Tom Limbong, ya menurut polisi atau penyidik itu ada bukti-bukti, kemudian Hasto Kristianto juga begitu, tapi kedua orang itu kemudian ya dengan alasan tertentu, mungkin antara take and give consideration ya, antara transaksional begitu, ya kasus Tom Limbong ditutup atau di situ dihentikan dengan abolisi dari presiden. Nah untuk saya mikir ini ya, sebagai konsekuensinya gimana nih, ini jadi kalau kita main karambol itu kita ngantemnya Tom Limbong, tapi sebenarnya yang disasar adalah Hasto. Nah, Hasto juga mendapatkan pengampunan dalam hal ini adalah terkait dengan diberikannya amnesti. Nah, coba dibanding dengan pejabat-pejabat lainnya itu bukan main ya, sangat berbeda sekali. Lalu yang juga harusnya kita pikiran juga adalah persoalan penegakan hukum terhadap illegal logging ya. Yang tadi di video sudah disebutkan di situ. Saya yakin di situ ada illegal logging ya. Cuma pembuktiannya memang harus melalui, kalau keyakinan kan boleh tuh ya. Ada keyakinan di situ terjadi illegal logging ya, dan penegakan terhadap orang-orang atau kelompok atau korporasi yang berkaitan dengan illegal logging itu sangat lemah, sementara kepada rakyat yang mungkin hanya memakai kayu atau sebatang kayu dan seterusnya ya. Apalagi yang kemarin yang agak ramai itu, lawang rakyat mau ngambil gelondongan hasil karena banjir itu aja kok jadi dipersoalkan oleh anggota DPR itu loh ya. Jadi wah ini kan artinya di situ memang saya melihat downward law is greater than upward law, itu sudah tampak sekali. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan fenomena yang menunjukkan bahwa hukum di Indonesia juga belum adil ya, dan tadi sudah saya katakan itu oleh karena apa? Karena memang itu cenderung memihak orang-orang yang berkuasa. Nah, ada bukti-bukti tadi sudah saya sampaikan juga, kasus Tom Limbong, kemudian juga apa itu yang viral itu juga ya, istilahnya ini kalau nggak diviralkan tidak ada keadilan ya, istilahnya no viral no justice. No justice. Kasus-kasus itu selalu akan muncul gitu ya, dan kemudian juga ketimpangan akses keadilan itu juga masih ada, dan hal-hal itu menunjukkan bahwa hukum kita itu memang masih banyak diwarnai dengan ketidakadilan. Padahal kalau menurut ini, maaf ini saya kutip filsuf ya, filsuf, bukan filsuf Islam ya, namanya Thomas Aquinas. Dia mengatakan bahwa lex injusta non est lex. Jadi hukum yang tidak adil itu sebenarnya bukanlah hukum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, persoalan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan, dan munculnya dugaan kita akan mengarah pada police state. Nah, di
akhir tahun ini juga kita sempat dihebohkan ya persoalan kalau di akhir tahun lalu itu kan yang heboh kan putusan MK nomor 90 ya tahun 2024 yang terkait dengan batas usia capres. Di akhir ini ya akhir tahun ini yang dihebohkan apa yaitu Perpol nomor 10 tahun 2025. Ini soal polisi aktif yang menjabat jabatan sipil di luar kepolisian. Itu tercatat kalau nggak salah ada 4.480 sekian ya orang yang menjabat di artinya di luar struktur kepolisian. Nah ini tentu saja kan bisa kita katakan ini gimana kok jadinya undang-undang sendiri itu dilanggar ya, putusan MK juga tidak diikuti. Nah, ada undang-undang kepolisian ya, lalu undang-undang nomor 2 tahun 2002, lalu ada putusan MK nomor 114 yang nggak salah ya tahun 2025 yang prinsipnya itu jelas melarang anggota polisi aktif yang kemudian menjabat di struktur di luar kepolisian. Jadi kalau mau menjabat ya intinya harus pensiun. Nah ini Kapolri atau Perpol ini kan bisa dikatakan ya satu membangkang dan juga menunjukkan penegak hukum sendiri kok menunjukkan pada rakyat untuk melakukan pelanggaran. Ya. Jadi pelanggaran terhadap hukum dan kayaknya ini saya katakan ini kan seolah-olah nanti akan dilegitimasi dengan PP-nya, dengan peraturan pemerintah. Nah, ini sudah mulai diancang-ancang ini. Ya nggak tahu katanya Pak Jimli itu sih, nanti begitu PP keluar, nanti yang akan dikoreksi, yang tadi 4.400 sekian itu akan diberhentikan dan setelah itu tidak ada polisi yang aktif menjabat. Nah itu kalau bisa begitu bagus, ya toh. Artinya memang karena kita sendiri tahu ya bahwa polisi yang aktif itu kan punya karakter ya pekerjaannya itu ada diskresi, kemudian ada penggunaan kekerasan ya simbolnya apa itu ya tindakan-tindakan yang sifatnya coercive dan kemudian kepolisian itu bisa dimanfaatkan oleh penguasa untuk mendukung atau melakukan istilahnya bagaimana mempertahankan status quo bahkan kalau misalnya betul ya yang indikasi misalnya ada macam itu yang disebut dengan partai coklat itu misalnya terbukti wah itu sudah bukan main, itu bisa dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk membela atau bahkan mempertahankan atau mensukseskan ya suatu misi tertentu. Nah ini yang kalau kita khawatirkan bisa cenderung akan menjadi namanya police state. Jadi dalam hal ini artinya kepolisian itu dimanfaatkan oleh kekuasaan ya. Dalam arti aparat kepolisian masuk ke ruang-ruang sipil dan politik, kemudian kekuasaan coercive bercampur dengan pengambilan kebijakan, ditambah lagi dengan lemahnya kontrol sipil dan mekanisme check and balances, dan keempat itu hukum dijalankan secara selektif ya untuk kepentingan kekuasaan. Ini kan bisa kita indikasikan bahwa ini namanya police state itu yang tadi saya maksud. Kemudian yang berikutnya ada persoalan korupsi. Di tahun 2025 juga masih besar-besaran gitu ya. Banyak yang ketangkep ya, yang ketangkep nggak 1-2, banyak sekali. Ya kita melihatnya sebenarnya, kalau banyaknya tikus yang ketangkep itu keberhasilan keberhasilan pemberantasnya itu betul apa tidak? Apa malah pemberantasan korupsi jadi kurang atau bisa katakan begitu ya. Tapi prinsipnya memang di tahun 2025 kita masih mendapati bahwa skor 2024 lah gitu ya, 2024-25 itu masih rendah, Mas. Saya sebut itu sebagai religious nation state ya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tapi kita itu kalah ya, IPK kita, indeks persepsi korupsi kita itu sangat rendah ya dibandingkan dengan negara sekuler kayak Denmark itulah ya. Denmark itu 93 ya, hampir 100 IPK-nya. Jadi bisa dikatakan hampir tidak ada korupsi, Sementara kita ini yang disebut dengan religious nation state, ada Kementerian Agama juga banyak korupsi di situ ya, tapi ya tadi kita sebutkan angka kita di 34, 35, 36 semacam itulah ya. Jadi angka kita itu merah di bidang korupsi ini. Bahkan ya bisa dikatakan kita masih berada di di ranking 99 dari 180 negara.
Dan kita kalah ya dengan negara-negara tetangga, apalagi negara tetangga Malaysia kita kalah, dengan Vietnam kalah. Apalagi dengan Singapura ya, Singapura itu sudah 83 kalau nggak salah itu ya. Wah itu udah keren ya. Itulah yang kita khawatirkan ini juga Kiai Muhyiddin ini gimana ini, kita ini negara religious nation state tapi korupsinya besar-besaran bukan main. Oh ini 87 kita Muslim tapi gede banget itu ya, ngeri banget. Nah kemudian yang berikutnya soal HAM juga begitu Mas Muji. Jadi indeks penegakan hukum dan HAM kita itu juga bisa dikatakan itu rendah di situ ya. Indeks penegakan HAM kita di tahun 2025 juga belum bisa dikatakan move on lah ya dari 2024. Bahkan kalau kita lihat di 100 hari pertama itu ya, ada yang mencatat bahwa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran itu juga terjadi pelanggaran HAM yang banyak lah ya, banyak dilakukan itu. Misalnya kebebasan berekspresi itu juga ada penurunan skor ya, kebebasannya berekspresi berpendapat itu 1,1 dari 7 ya, menunjukkan bahwa pemerintah masih membungkam kritik dan opini rakyat. Apalagi tahun-tahun berapa itu yang kemarin, bukan tahun ini, maksudnya bulan-bulan Agustus, Juli Agustus ya, lalu munculnya setelah demo itu kan kemudian hampir semua orang takut ya untuk, karena saya mikir begini ya, kalau kita lihat Pak Prabowo itu kan mantan seorang tentara ya. Tentara itu punya dalam hal ini pendekatan yang dengan penyelesaian masalah itu seringkali juga bila dikatakan ya secara umum ini pendekatan security ya, pendekatan keamanan, dan yang kedua itu pendekatan stabilitas ya. Keamanan dan stabilitas menjadi utama. Makanya kan tidak mau geger-geger apa ribut-ribut apa-apa dalam hal demokrasi sekalipun itu kalau bisa dibatasi. Ojo ribut-ribut wes ya. Meneng mau baik gitu. Lah menenge wong itu diamnya orang kadang kan harus dibungkam ya. Bungkamnya pakai apa? Ya pakai macam-macam lah, kalau dulu bisa BLT dengan ini ya macam-macam. Intinya mulut tuh kalau disumpel ya menang gitu loh ya. Diam. Nyumpelnya pakai apa kita tahu sendiri lah di situ ya. Lalu kebebasan hak atas keadilan juga penurunan skor dengan skor 3,2 dari 7, 3,2 dari 7 yang menunjukkan bahwa sistem hukum masih tidak adil dan tidak efektif. Kebebasan beragama, ini penurunan skor kebebasan beragama dan berkeyakinan juga 3,2 dari 7, menunjukkan bahwa pemerintah masih tidak melindungi, ini nilai ya, dinilai kurang melindungi hak-hak minoritas. Nah kemudian kalau kita lihat juga laporan Setara ya, Institut menunjukkan bahwa indeks HAM 2024 yang dinilai di tahun 2025 itu ya terjadi penurunan itu menjadi 3,1 dari 7 ya, dengan skor terendah pada kebebasan berekspresi dan berpendapat. Itu soal refleksi kita di tahun 2024-2025. Saya sebut 2024 itu karena penilaian 2025 itu belum apa Mas, kalau dilihat dari sisi survei dan macam-macam belum tuntas itu Mas. Ini nanti di tahun 2026 baru kita bisa menilai secara cermat di tahun 2025 itu. Kemudian untuk outlook-nya, tadi disebut Mas Muji bahwa memang 3 tahun lalu ya kita sudah punya KUHP baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang beberapa waktu juga kita sudah sebut. Kira-kira nanti prediksinya gimana nih? Karena memang terutama untuk kaum pergerakan ya, agama itu ada hal-hal yang sangat sensitif itu, terutama diatur di pasal 188, 189 dan 190 itu berkaitan dengan kejahatan terhadap ideologi ya, ideologi negara. Nah, itu disebutkan bahwa ada frase selain dilarang untuk menyebarkan komunisme, Leninisme ya, kemudian ateisme, ada juga frase atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Nah ini yang sampai sekarang saya pun masih meraba-raba kira-kira nanti paham lain itu apa. Nah karena yang sudah ada itu kan persoalan agama, yaitu jadikan ideologi ya, misalnya soal fikih siasah ya tentang sistem pemerintahan, itu kan tidak mungkin jadikan ideologi, wong itu sistem pemerintahan karena ideologinya kan Islam. Nah kalau sampai misalnya khilafah yang dulu pernah disebut oleh tokoh PDIP namanya Pak Hasto Kristianto itu
sebagai khilafahisme itu kan berbahaya. Itu kemudian umat Islam akan dilarang ya untuk bicara ini, apalagi mempropagandakan dalam arti menyebarkan, padahal namanya ajaran kan ya mestinya disebarkan. Tapi memang di situ diberikan izin sepanjang itu untuk kajian ilmiah itu no problem ya, termasuk kajian. Tapi saya berpikir harus meluruskan ini bahwa khilafah itu bukan soal sebagai ideologi, tapi dia adalah sistem pemerintahan Islam yang itu dibungkus dalam fikih siyasah, kan harusnya begitu. Itu harus jelas sekali di situ. Kemudian yang paling rawan juga itu di pasal 261 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Persoalan mengikuti organisasi yang dalam tanda kutip itu dibubarkan itu akan dipidana ya. Nah, ini kan yang dilarang, maksudnya yang dilarang. Ini organisasi yang dilarangnya apa? Karena selama ini yang betul-betul dinyatakan sebagai organisasi dilarang kan PKI gitu, Partai Komunis Indonesia. Nah, ini kalau merembet seperti misalnya ada FPI, ada HTI dan seterusnya, itu kalau disebut sebagai organisasi terlarang maka ya mengikutinya atau tetap mempertahankan dan seterusnya itu akan jadi masalah. Kalau itu nanti yang dipakai adalah security approach dan juga stabilitas negara itu sebagai ini sebagai apa namanya core gitulah ya. Kalau dulu kan radikal ini bisa berubah wajah itu Mas ya. Mungkin radikal Mas tetap masih ada isu semacam itu, tapi nanti persoalan pada organisasi-organisasi yang konon itu dikatakan juga sebagai organisasi menurut mereka itu yang terlarang. Loh Mas, kita itu perlu khawatir karena begini, pemerintah itu kalau sudah ngomong A, mbok sampai kadang sampai kiamat itu tetap mengatakan itu A gitu loh Mas. Itu yang jadi masalah, tidak ada mindset, mengubah mindset pemerintah itu kita ini sangat sulit sekali. Nah jadi itu memang ada peluang, dalam arti peluang adanya KUHP dan KUHAP baru ya. KUHP itu bukan kasih uang habis perkara ya. Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru itu memang mengarahkan pada kepersoalan restoratif justice Mas. Jadi memang ada beberapa tindak pidana yang bisa di restoratif diselesaikan di luar pengadilan, dan bahkan hakim itu bisa memberikan permaafan hakim yang disebut dengan judicial pardon atau Rechtsterlich pardon. Itu untuk tindak pidana yang ringan lah, yaitu diatur di pasal 54. Terus kemudian ada yang perkembangan barunya itu kan tindak pidana namanya hukuman ya, sanksi, terutama pidana mati itu jadi pidana pokok menjadi pidana khusus itulah ya. Dan nanti pelaksananya kalau dihukum mati itu ada masa percobaan 10 tahun. Jadi nanti itu kan berkaitan dengan KUHAP-nya itu. Jadi kalau nanti pidana mati diuji coba dulu 10 tahun. Nah kalau 10 tahun menunjukkan itikat baik dan macam-macam, nah itu nggak jadi ya. Nanti berubah ya, tidak jadi hukuman mati ya, bahkan nanti berubah ke seumur hidup atau mungkin pada 20 tahun. Itu tergantung nanti bagaimana kebijakan pemerintah yang bersangkutan. Nah, jadi memang peluang itu bagus ada ya, tapi tantangannya juga kesiapan pemerintah nanti bagaimana ya, aparat bagaimana, karena sebaik apapun undang-undang Mas ya, KUHP maupun KUHAP-nya, hukum acaranya itu, tapi ketika sumber daya manusianya atau aparat penegak hukumnya atau orangnya itu tidak baik, jadi tidak akan mengubah keadaan. Jadi ke depan tuh di tahun 2026 juga kayaknya kalau saya melihat, kalau pendekatannya adalah security tadi ya, approach dan juga stabilitas nasional stability, itu kok saya melihatnya masih sama Mas, masih gelap. Jadi dua undang-undang itu, apakah KUHAP dan KUHP itu tidak menjadikan penegakan hukum itu menjadi terang, tapi juga masih dibayang-bayangi oleh kegelapan. Ini saya bukan cenayang, tapi kalau saya melihat nada-nadanya gini ini kok sulit ya untuk move on, menjadi kita hukum bisa betul-betul ditegakkan itu sulit sekali untuk masa pemerintahan yang akan datang, masih sulit. Nah, sementara itu Mas yang saya sampaikan. Terima kasih.